Selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya. Nih Bu Fani, saya minta waktunya sebentar boleh? Boleh Bu? Ya. Sedang sibuk tidak? Enggak. Ya. Ini nih Bu Fani ya. Saya minta waktunya sebentar. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya kayak kemarin mengenai pembelajaran atau mengenai kemarin nih praktek mengajar kemarin ya yang saya telah observasi kemarin nih. Dari obrolan kita kali ini, Ibu Fani ingin dapat apa? Pastinya sharing ya Bu ya. Ya. Terus kan saya juga kemarin sudah melakukan praktek ngajar gitu. Nah, menurut Ibu apakah saya sudah baik? Apa yang sudah baik? Apa yang masih kurang? Ketika kurang, saya ingin masukannya gitu dari Ibu supaya saya bisa memperbaikinya ke depan. Oh iya seperti itu ya. Jadi kita sharing ya. Ibu ingin mengetahui apa yang sudah baik dari praktik mengajar kemarin, terus apa yang masih kurang, yang perlu diperbaiki seperti itu ya Bu ya. Nah sebelum kita bahas itu nih, saya ingin tahu dulu nih, bagaimana perasaan Ibu Fani ya kemarin setelah melaksanakan kegiatan praktik mengajar, bagaimana perasaannya? Perasaannya sih yang pertama lega ya Bu ya, karena sudah melakukan praktiknya. Terus senang juga ya Bu ya, karena bagaimanapun anak-anak antusias gitu ya ketika mengikuti pembelajaran kemarin. Terus saya juga kan menggunakan benda konkret itu sangat mendukung sekali gitu kegiatan kepada kegiatan pengajaran saya. Iya, saya juga lihat ya kemarin Bu Fani menggunakan benda konkret, anak-anak juga antusias dan semangat ya mengikuti pembelajaran. Nah, dari rencana perbaikan yang telah kita bicarakan nih pada waktu percakapan pra observasi, apakah rencana perbaikan itu kemarin sudah terrealisasi Bu? Alhamdulillah sudah ya Bu ya, karena kan sebelum pasca observasi kan kita ngobrol-ngobrol yang saya masih kurang gitu, itu yaitu dalam media pembelajaran. Nah, waktu kemarin praktik saya sudah membuat medianya gitu berbentuk benda-benda konkret itu. Wah gitu ya, saya juga lihat ya kemarin Ibu Fani menggunakan benda konkret bermacam-macam bangun data ya Bu ya. Terus ada juga isian ya dari hasil percobaan yang anak-anak lakukan seperti itu ya Bu ya. Nah terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan di rencana pembelajaran, apakah menurut Ibu anak-anak sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan tersebut? Menurut saya sih sudah ya Bu ya, karena kan kemarin saya membagikan lembar kerja juga dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus gitu. Oh ya alhamdulillah ya, jadi rencana dari tujuan dari rencana pembelajaran yang Ibu tetapkan itu sudah tercapai dilihat dari hasil kerja kelompok dari anak-anak tersebut ya Bu ya. Nah mari kita identifikasi ini sekarang ya dari yang telah Ibu laksanakan kemarin ini, apa yang menurut Ibu Fani rasakan itu sudah baik dari pembelajaran yang kemarin Ibu praktikan, dan apa yang masih menurut Ibu kurang dan perlu Ibu tingkatkan seperti itu? Yang sudah baik sih yaitu Bu, saya membawa benda-benda konkret ya, menggunakan benda-benda konkret itu juga membantu anak dalam memahami materinya. Terus yang masih kurang mungkin menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ya, ilmu saya masih sedikit banget Ibu soal itu. Terus kemarin juga saya baru menggunakan pembelajaran berdiferensiasi produk. Iya. Jadi Ibu Fani itu kemarin sudah baiknya itu dalam penggunaan media konkret ya, sehingga anak itu aktif dan juga lebih memahami dari materi yang telah Ibu ajarkan ya. Yang menurut Ibu yang tadi perlu perbaikan yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah selain itu juga kemarin sebenarnya itu saya lihat Ibu Fani menerapkan juga ya keterampilan sosial emosional, di mana Ibu Fani kemarin mengajak anak-anak untuk mendoakan temannya yang tidak bisa masuk sekolah karena sakit ya Bu ya. Itu bagus sudah Ibu laksanakan. Nah untuk tadi yang Ibu kemukakan nih terkait dengan area pengembangan ya, area pengembangan dari apa yang menurut Ibu Fani tadi masih kurang itu tentang pembelajaran diferensiasi. Tentunya Ibu Fani mempunyai strategi untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Nah strategi apa yang Ibu sudah rencanakan gitu? Ada strategi apa? Mungkin saya akan mulai mengisinya kembali PMM terus mengikuti kegiatan KKG juga. Terus saya juga akan banyak menanyakan kepada Ibu gitu
bagus ya, Ibu punya rencana ingin melanjutkan kembali melalui platform Merdeka Mengajar, karena di platform Merdeka Mengajar kita lebih banyak bisa belajar ya secara mandiri. Kapanpun kita punya waktu luang ya, Ibu bisa mengerjakan di sana juga. Selain kita mencari informasi, mencari mendapat ilmu, kita juga bisa sekaligus menerapkan aksi nyata dari apa yang ilmu yang telah kita peroleh. Nah terus di KKG juga ya, betul, KKG karena tadi itu fungsinya untuk apa Bu ya, saya antar guru ya. Terus ya saya juga sama ya, saya juga masih belajar, maka dari itu saya juga mengajari Ibu Fani untuk mempelajari juga ilmu-ilmu baru dari dunia pendidikan ya Bu ya, seperti itu. Saya juga masih belajar ya, kita sharing ya Bu ya. Ya, insya Allah kalau saya juga dapat ilmu, nanti saya diseminasikan ke rekan-rekan termasuk ke Ibu ya. Ibu punya semangat yang baik ya untuk belajar seperti itu. Nah dari apa yang telah Ibu tadi rencanakan, strategi Ibu dari akan melaksanakan PMM lagi, terus aktif di KKG, terus sharing dengan rekan-rekan Ibu sejawat. Nah kira-kira kapan Ibu akan memulainya nih? Kapan? Secepatnya ya Bu ya, mungkin. Iya, bagus ya. Oke, karena kan niat baik jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Harus nih targetnya ini Ibu kapan nih? Tadi Ibu akan melakukan secepatnya ya. Nah, targetnya akan selesainya itu kapan? Target? Mungkin 6 bulan ke depan ya Bu ya. Iya. Ingin menyelesaikan target itu. Nah, Ibu tentunya ini ya dari apa yang sudah Ibu tadi kemukakan nih, kira-kira dari sini siapa yang dapat menjadikan inspirasi atau motivasi yang buat Ibu ya? Inspirasinya siapa gitu? Ibu ya Bu ya, karena kan Ibu juga udah jauh lebih ini ya dari saya gitu. Oh ya. Enggak juga sih, saya juga masih belajar ya. Kalau jadikan inspirasi buat Ibu sih alhamdulillah ya. Jadi kita sama-sama belajar saja ya, sama-sama sharing nih. Selain itu Ibu butuh motivasi dari siapa saja untuk melaksanakan tadi rencana-rencana itu? Mungkin dari saya sendiri yang pertama ya Bu iya. ya. Yang kedua mungkin dari teman-teman guru yang lain. Iya betul ya, motivasi intrinsik iya. harus kuat ya, selain dari motivasi dari luar seperti itu ya. Nah terkait dengan rencana tadi nih, Bu Fani tentunya mempunyai satu lembar ya atau jadwal nih, atau catatan-catatan nih supaya Ibu Fani ingat tentang dari target-target tersebut. Apakah Ibu sudah ada? Ada Bu. Iya. Kita harus punya target, punya catatan supaya kita juga dapat mencapai target tersebut. Jadi tidak sebatas kalau orang Islam itu ngajam, jadi harus ada niat sambil melakukan sendiri ya. Nah kira-kira dari percakapan ini masih ada nggak yang masih mengganjal Ibu nih tentang yang masih jadi pertanyaan dari apa yang sudah kita laksanakan atau sudah cukup? Sudah cukup. Nah ya, dari percakapan tadi nih, dari percakapan kita nih, apa yang dapat Ibu simpulkan atau yang dapat Ibu ambil dari tadi dari percakapan ini? Saya lebih siap ya Bu ya ketika mengajar. Benar-benar harus dipersiapkan dari awal sampai akhir, dari mulai FPP-nya sampai medianya gitu. Seperti itu ya Bu ya. Ya betul ya, jadi seorang guru itu harus benar-benar mempersiapkan. Jadi persiapan pelaksanaan dan evaluasi harus benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik ya. Nah Ibu Fani terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk percakapan kita kali ini, seru ya. Tetap semangat ya. Ya terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Selamat mengerjakan beraktivitas kembali.